Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam ya. Berjumpa kembali di tutorial pembuatan. Hari ini kita buat eh, aplikasi travel ya. Jadi apakah bisa platform kita membuat aplikasi travel? Jawabannya bisa. Ya, cuman kita nggak bisa. Ini contoh hari ini kita dapat studi kasus ya. Studi kasus suruh buatkan aplikasi travel seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini aplikasi travel ya. Nah, mungkin ini sebagai bahan ya. Jadi semua orang yang punya ide atau punya project mau membuat aplikasi ya. Jadi yang pertama yang harus kita tahu adalah aplikasi apa atau web apa yang kita mau bikin. Kemudian bahan-bahannya kalau kita kerjakan punya klien, pastikan kita sudah punya foto-foto ataupun roadmap-nya ya, mau bikinnya seperti apa ya. Jadi ini saya contohkan satu aja, apakah bisa bikin seperti ini? Ya mari kita coba ya. Jadi karena saya nggak punya proyek pribadi, jadi kita buat inilah sebagai studi kasus ya. Jadi mungkin bahan-bahan saya ngambil dari sini ya, tapi kita coba kita bikin seperti ini. Nah seperti ini kita booking, nah ada gambar, ada deskripsi, kemudian ada form untuk booking segala macam ya. Apakah punya kita bisa map seperti ini ya? Kita coba ya. Yuk kita mulai dari nol ya. Jadi anggap aja ini sekarang kondisinya kosong. Kosong, nggak ada apa-apanya ya, di sini juga kosong, boom juga kosong. Oke. Jadi apa yang perlu disiapkan itu adalah bahan-bahan atau foto-foto yang kita akan pasang ya. Saya nggak mau memvideokan editan, kemarin sudah diajari cara ngedit semua menggunakan Canva ya. Jadi di Canva itu enak, kita bisa berkreasi segala macam, bahkan bahan-bahan yang kita cari udah ada. Oke, jadi saya akan mulai aja dengan mengedit bagian home. Oke, jadi bagian sini kita akan usahakan tampilan semirip ini aja ya, semirip mungkin aplikasi ini ya. Kita contohkan seperti ini ya. Kita ke home dulu, add widget, link. Ini hampir sama dengan materi-materi sebelumnya ya. Oke. Ini kita hilangkan, kita nggak linkkan kemana-mana, ini sebagai banner. Oke. Jadi saya udah ngedit tadi, udah ngedit di Canva ya, sesuai ukuran ini 3200 kali 3200. Sekarang saya tinggal upload ya. Balik lagi, setiap mau kita membuat image atau gambar yang kita perlukan, tinggal arahkan mouse kita ke tanda tanya ini, pasti muncul berapa rekomendasi ukuran. Oke, jadi saya sudah siapkan di sini. Nah, sekarang saya tinggal nyari. Tadi saya siapkan di app project app. Nah ini ya. Jadi gambar-gambar sudah saya siapkan. Jadi editnya di Canva. Nanti dah kita buatkan satu contoh juga lah ya. Jadi kita ambil dulu ini bagian atas yang saya sudah edit, ukuran 3200 kali 3200. Karena belum muncul tadi di sini ya, track cahaya, jadi nggak apa-apa, kita ke sini, kita cropping dulu. Oke. Jadi agar tampilannya lebih enak, kita jangan pakai ini. Kita hilangkan gradiennya, kita pakai not. Nah, seperti ini. Oke. Jadi contoh kita lihat lagi. Oh ternyata backgroundnya putih ya, backgroundnya putih. Baik, biar nggak bingung nanti kita coba ganti background dulu. Kita background di style, backgroundnya warna putih. Nanti kalau kita nggak cocok kita mainkan aja. Nah, seperti ini ya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke home. Nggak apa-apa, kita mulai kontennya ataupun susunan home-nya biar menarik ya.
Kita add widget lagi, kita link, hampir sama seperti tutorial kita buat resep masakan tadi ya. Oke, terpentingnya adalah ngisi form, itu yang terpenting. Oke, ini saya juga sudah siapkan 2 gambar ya, nanti nggak apa-apa kita buat contoh satu. Sekarang saya akan masukkan satu bahan yang tadi kita ambil sampel dari sana ya. Ini nggak persis 100% tapi ya bisa lah ya. Yang penting fungsinya sama. Jadi kita bisa isi form. Kita ngambil data calon customer ya. Kita nggak usah tombol, nggak usah karena kita udah siapkan di sini tulisan book ya. Itu sama aja. Jadi intinya nah seperti ini. Kemudian kita anggap aja ini foto semua sama lah atau beda, kita anggap beda walaupun foto-foto ini sama ya. Kita contohkan seperti ini aja. Oke. Kemudian ini juga balikin lagi. Oke, selanjutnya oke, yang satu kita nanti bikin bareng-bareng aja. Yang satu ini kita bikin bareng-bareng aja. Oke, sekarang kita sudah dapat image-nya. Lalu kita linkkan kemana? Kita kan belum bikin nih. Berarti kita harus membuat section ya. Kita buat satu section untuk diarahkan kemana gambar ini. Oke, tapi sebelumnya sepertinya tadi ada satu. Nah ini tour package. Oke, nanti tour package ada di bawah sini ya, dia ada di bawah banner ya. Berarti di sini kita bisa, ini sebenarnya bisa pakai link. Ini juga bisa. Kita ambil yang shortcut. Bagus. Sorry. Ya, ini shortcut. Lalu title-nya tadi ya. Oke, seperti ini. Karena ini background putih, kita buat tulisan lain. Kita buat tulisan oke, widgetnya transparan. Kemudian nggak usah pakai border. Seperti itu. Nah, title-nya kita buat warna seperti ini ya. Bisa pakai ini atau yang kedua, coba kita hapus ini. Yang kedua sama seperti tadi ya. Tadi kita hapus ini. Ya, kita gunakan teks. Kita gunakan teks. Ini kan. Oke, kemudian kita elemennya kita taruh tengah. Kemudian ini dibuang. Oke. Nah, seperti ini. Nah, lebih praktis ya. Oke. Sekarang kita membuat link ataupun section untuk arahkan kemana link ini. Ataupun sekarang kita buat satu lagi nih ya. Kita contohkan kita buat satu. Oke. Kita buat tadi udah saya contohkan sampel. Nah di sini. Contoh kita ngambil bahan dari tadi ya. Satu foto. Ini saya sudah siapkan deskripsinya ya. Nah itu penting ya. Ketika dapat proyek ataupun kita dapat pesanan bikin aplikasi atau web ya kita harus tahu dulu webnya seperti apa, bahannya apa aja ya. Selebihnya kita kreasi, biasanya kita dapat dari klien itu ngasih nggak cukup tapi kita yang harus berkreasi. Oke, ini saya contohkan satu ya. Nah ini gambar saya ambil, ini juga dari web tadi yang kita buat contoh ya. Dari sini. Oke, kita coba paskan ukurannya. Nah, seperti ini. Ini karena pojokannya tajam, kita bikin dia agak bulat. Ini ya. Oke, ini. Lalu tulisan kita ganti. Tadi untuk Dolphin login ini
Jadi kita ubah ini. Kemudian harganya 4. Oke. Ya ini contoh aja ya, bebas ya. Jadi, eh, sebagai contoh aja ini ya, selebihnya nanti kita berkreasi sendiri ya. Contoh kayak ikon-ikon seperti ini kita bisa dapat di sini ya, di elemen ya, cari aja ikon apa aja di sini ada. Kalender, tinggal ketik aja kita mau kalender, mapping, jam segala macam udah ada. Oke, setelah jadi kita simpan. Ukurannya balik lagi nanti di 3200 kali 3200 pixel ya. Oke, udah jadi. Oke, selanjutnya kita kembali ke sini ya. Kita isi gambar yang keempat. Nah, hilangkan dulu. Nggak perlu deskripsi karena sudah ada semua deskripsinya. Ini juga. Oke, gambar keempat. Di sini mungkin di download. Oke. Sekarang udah mirip ya, udah hampir mirip dengan yang tadi. Ini udah hampir mirip ya. Tinggal selebihnya nanti kalau soal yang ini bahasa ini, ya ini kemudian lah nanti ini belakangan ini juga bisa, nanti belakangan lah yang simpel-simpel aja. Intinya biar hampir mirip. Oke, sementara kita selesaikan tampilan dulu. Oke, kemudian di atas ada ini berwisata. Ini juga saya sudah copy, saya sudah edit tadi ya. Ya, jadi kalau kita punya proyek ya kita berkreasi sendirilah. Ini kan buat latihan aja ya. Intinya buat latihan biar segera selesai cepat ya. Kalau kita bikin proyek orang lain ya kita harus sediakan semuanya. Oke, ini bisa pakai tulisan. Seperti tadi yang ini sama aja dengan yang kita contohkan tadi, tapi saya menggunakan logo, ikutin contoh saya. Nah, di sini. Nah, ini logo. Nah, sudah mirip. Sudah mirip. Ya, ini udah mirip. Oke. Kemudian kita sudah selesai sampai sini ya. Sebenarnya kita tambah-tambah lagi bisa di sini event segala macam. Nantilah ini kemudian ini secara garis besarnya ya. Secara garis besarnya dan secara simpelnya aja bahwa kita juga bisa membuat aplikasi travel. Ya. Kita add section ya. Add section kita masukkan form. Ini ya form ya. Nah tadi ada form. Nah, seperti di contoh ini tadi. Ya ketika klik nih di sini ada form untuk booking. Ya, ini yang paling penting. Oke. Sekarang kita bisa tulis apa ini? Lovina Beach. Lovina Beach. Ya, add. Oke, kita edit form. Nah, edit form ini bisa sebelum kita edit form, biasa ada deskripsi. Di sini udah ada saya siapkan deskripsinya. Oke, ini Lovina. Copy. Title-nya kita taruh Lovina. Kemudian deskripsi. Kemudian ada apa lagi? Kita lihat dulu di sini. Nah, kita nggak bisa 100% ya. Kita nggak bisa 100%, tapi kita bisa membuat sama fungsi. Yang penting adalah sama fungsi. Web. Nggak apa. Kemudian kita tahu select itinerary. Nah, ataupun copy dari sini juga nggak apa-apa ya. Contoh aja. Copy.
seperti ini. Kemudian kita add tulisan ini form, kita pasang di sini. Booking here. Ini kita tebalkan biar mencolok. Oke. Atau dikasih warna beda. Oke. Seperti ini. Kemudian kita bisa add elemen di sini ya. Foto. Baik, sekarang gambar tadi kita masukkan di sini. Tadi bebas lah kayak buat landscape ya. Mau ukuran apa aja yang penting landscape bisa ya. Ini saya buat 1024 kali 500. Oke. Kemudian kita download. Ya, kita bikin JPEG lah biar ringan aplikasi kita. Oke, kita balik ke back office kita. Kita cari download. Ini. Kita masukkan. Oke, kita save. Oke, sekarang waktunya membuat ini elemen ya, elemen contoh ini ke mana ini ya. Sebelum kita buat form, kita tadi ke Lovinabis. Kita cari map Lovinabis. Oke, kemudian kita cari map. Sudah ketemu map, klik bagikan atau share kalau bahasa Inggris. Oke, kemudian sematkan. Nah, kita salin HTML-nya. Kita salin HTML, kemudian balik ke sini. Kita tambahkan lagi. Ya. Bisa di bawah ini. Di sini juga bisa atau di atas ini juga bisa. Terserah kita ya, mau nyusunnya seperti apa. Oke, anggap aja di bawah sini. Oke. Save. Oke, map kita udah ada. Berarti ini booking kita jangan taruh sini. Lihat di bawah sini. Bikin teks. Nah, bisa aja seperti ini. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke form. Oke, di form apa yang kita mau ambil? Kita buat contoh nama, pasti ya, nama yang pertama. Oke, setelah nama, email, kemudian nomor telepon ya, telepon, nama, email, nomor phone. Oke. Kemudian kita cek lagi di sini apa aja. Start date, end date. Oke, start date, end date kita bisa pakai ini. Kalender. Kita tulis di sini start date. Oke, kemudian bawah lagi kalender lagi, tulis end date. Oke, sudah beres. Selanjutnya kita apa ini ya, ini aja lah, ini nggak penting. Ini fotografer.
Berarti drop down, kita pakai drop down ataupun bisa juga kita pakai checkbox lah ya sama. Cuman checkbox masukkan web photographer, berarti kita pakai 2 yes or no. Oke. Yes. No. Ya, ini kan fungsinya sama. Oke. Kemudian kita yang terakhir di paragraf ya. Paragraf. Tadi diminta fill this if you need add something. Oke, additional information. Oke, copy. Additional information. Ini. Fill this if you need add something. Oke. Sudah selesai. Kemudian save ya. Kita coba review. Nah, seperti ini. Ya. Looping here nama. Udah sama ini. Post date segala macam. Start date, end date, ya. Ini udah jadi. Sesimpel ini. Sebenarnya kita dibikin lebih aneh lagi juga bisa. Mau nambahin gambar lagi, nambahin apa. Ya kan intinya apakah bisa platform kita membuat aplikasi travel? Jawabannya bisa. Ya. Kemudian kita balik lagi ke back office, kita kembali. Kita sudah cukup save. Nah, ini juga sebenarnya sudah bikin satu tadi ya ini. Nah, sekarang tinggal ngelingkan nih. Nih, kita balik ke home. Kemudian ini saya linkkan. Ini paket 9 days di Bali. Oke, kemudian tadi yang ini ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak contoh ya. Langkahnya sama, mau diisi 10, 100 juga langkahnya sama ya. Mau ada 100 paket tour juga langkahnya sama. Tinggal kita mau berkreasinya seperti apa nanti ya. Oke. Jadi sesimpel itu ya. Nah, ini sudah selesai. Sudah jadi. Oke. Kemudian ke home, kita balik ke home. Di sini ini juga sudah ya. Web juga ada semua sama ya, udah saya di semua. Jadi sesimpel itu. Jadi kalau nanti mau ditambah-tambah event atau apa, nambah. Ini saya contohkan sedikit. Ya contoh, tapi kan saya bahannya nggak ada nih. Contoh mau nambah di sini, tambah widget, ya, konten, just section, event. Di event tinggal nambah foto-foto aja di bawah ini. Contoh seperti ini. Contohnya aja ini. Tinggal foto-foto apa event. Ini sebagai contoh ya. Intinya apakah bisa dibuat aplikasi pariwisata? Jawabannya bisa. Ya, sesimpel itu cara membuatnya. Ya, kita nggak usah panjang-panjang, ini udah hampir setengah jam. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Amin. Sampai ketemu di tutorial berikut.